tidak perlu sebetulnya ada komunitas yang bernama habaib. Sebaliknya, tidak perlu juga ada komunitas yang bernama muhibbin. Mengapa? Karena Islam itu agama yang egaliter, the religion of equality. Dalam kajian yang lalu, saya telah menjelaskan bahwa sebetulnya tidak perlu ada komunitas khusus yang kedudukannya harus dicintai oleh yang lain, dan tidak perlu sebaliknya, tidak perlu juga ada komunitas khusus yang tugasnya mencintai pihak yang harus dicintai tadi. Atau jelasnya tidak perlu sebetulnya ada komunitas yang bernama habaib, jamak dari habib katanya. Habib, orang yang harus dicintai karena dia dinyatakan atau dianggap, diperkirakan adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ada komunitas khusus seperti itu. Sebaliknya, tidak perlu juga ada komunitas yang bernama muhibbin, yang tugasnya mencintai para habib. Mengapa? Karena Islam itu agama yang egaliter, agama yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di antara anak manusia. Itu ditegaskan sendiri oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin ila akhiril hadis. Itu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di Arafah pada waktu haji wada, haji perpisahan, haji Nabi yang terakhir. Setelah itu tidak lagi beliau melaksanakan ibadah haji. Kullukum li Adam, semua kamu itu berasal dari Adam, anak keturunan Adam. Wa Adamu min turab, sedangkan Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Sama-sama dari tanah. Maka la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang A'jami. A'jam atau Ajam itu orang non Arab. Orang Arab yang manapun itu, dari kabilah, dari suku apapun, dari anak keturunan siapapun, pokoknya semua orang Arab itu tidak punya kelebihan, keistimewaan dibandingkan orang non Arab. Ini jelas sekali ajaran agama kita itu sebuah agama yang egaliter. Dalam bahasa Arabnya itu disebut Islam itu sebagai dinul musawat, agama persamaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan Islam itu adalah the religion
of equality. Agama persamaan. Tapi kok dalam prakteknya itu kok ada seakan-akan kasta yang dimuliakan. Ini keturun, ini Habib, ini kok ada seperti itu bagaimana? Ini sudah menyimpang dari ajaran Islam yang otentik. Yang dalam Al-Quran ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kita, ya, menganggap ada komunitas tertentu yang lebih mulia, yang layak dihormati, dijunjung tinggi, ya, sehingga ada muncul dalam bahasa sehari-hari kita itu, ya, dan ini dianggap sebagai sebuah ucapan yang sudah benar, ya, sudah biasa. Kalau ada acara-acara keagamaan kan, maka sambutan orang itu atau penceramahnya mengatakan Hadratal Muhtaramin atau Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, ya Pak ya? Iya biasa kan, para habaib. Seakan-akan habaib ini kelas tersendiri, ya. Padahal tidak ada kemuliaan orang itu selain karena ilmu dan ketakwaan. Ya. Kalau manggil para ulama, para cendekiawan, itu betul. Karena memang mereka ada keistimewaan. Tapi kalau masalah keturunan itu tidak ada keistimewaannya. Karena Islam adalah dinul musawat. Tidak mengenal kasta dalam Islam itu. Tidak ada kasta seperti dalam sebagian agama lain. Tambah lagi satu hal yang perlu saya ingatkan. Sebutan habaib sebagai bentuk jamak atau plural dari kata habib, ya, ini perlu ditinjau ulang. Al-Quran menyebut jamaknya habib adalah ahibba, bukan habaib. Nah, kalau kita menggunakan kata ahibba, insya Allah kita akan selamat dari pengkasta-kastaan dalam Islam. Mengapa? Karena ahibba di sini jamak daripada habib, yang dicintai. Siapa itu? Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Ya. Jadi ahibba itu orang-orang yang dicintai. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Dan kita sebetulnya sangat sadar ketika memberi nama anak kita Habibur Rahman, Habibullah, ya toh? Maksudnya apa itu? Orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Bukan dicintai oleh sesama manusia. Kalau dicintai oleh sesama manusia itu sifatnya pribadi, bukan komunitas. Pribadi, si A mencintai si B mencintai si C, itu pribadi. Jadi marilah kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yang tidak mengenal adanya diskriminasi karena etnis, karena nasab dan keturunan dan lain sebagainya. Maka saya katakan sebetulnya tidak perlu ada komunitas habaib, sebaliknya komunitas muhibbin, para pencinta habib. Tidak perlu itu. Yang diperlukan dalam Islam itu adalah
komunitas mutahabbi, komunitas yang saling cinta mencintai.